Assalamualaikum semuanya. Welcome to YouTube channel Goy Elektro. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa nih klik tombol subscribe di bawah, like dan komen, dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari Goy Elektro. Semoga bermanfaat. Cekidot guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat sahabat-sahabat rekanku semuanya. Kembali lagi di channel gue Elektro 40. Kali ini di hadapan saya adalah sebuah TV LED Polytron berukuran 32 inci dengan kerusakan gambar seperti di video ya teman-teman. Itu bergaris di bagian bawah, juga sebagian ada yang double. Kemudian TV ini bertipe itu ya, teman-teman bisa lihat sendiri, PLD 32 D7110. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya sahabat semua. Kita cek ya, kita bongkar. Oke, setelah kita bongkar, kondisi mesin seperti ini ya. Untuk mesin TV Polytron ini mesinnya jadi satu dengan rangkaian power supply ya teman-teman. Biasanya TV terpisah ya dengan power supply dan mainboard. Kali ini Polytron bertipe ini jadi satu yang seperti ini. Oke teman-teman, biasanya kerusakan di panel TV yang menampilkan gambar bergaris ya di bagian bawah, goyang-goyang naik turun, kadang juga warnanya berubah. Ini yang sering terjadi ya. Kerusakan itu terletak pada bagian sebuah tikon ya teman-teman ya, bisa di tikon juga bisa di panel ya. Terkadang panelnya yang short, lalu di bagian tikon ya yang kita oprek atau kita potong-potong jalur seperti biasa, agar sebagian panel yang kanan atau yang kiri bisa berfungsi. Jika salah satu dari panelnya yang short, maka kita harus potong yang baik sebelah kanan atau yang kiri ya. Ini yang saya tunjukkan, ini bagian blok tikon ya, IC COF yang sering kita melakukan pemotongan ya. Untuk di video kali ini ya, ini saya yang tunjukkan ini adalah blok tikon yang sebelah kanan. Nah ini belah kanan. Jadi yang saya akan coba yaitu di bagian sebelah kiri, ini yang saya tunjukkan ya. Nggak tahu kenapa, karena saya sering melakukan di bagian kiri ya terlebih dahulu. Apabila nanti ada kesalahan atau tidak membuahkan hasil, baru berpindah ke sebelah kanan teman-teman ya. Memang ada juga yang sebelah kanan yang short, tetapi sedikit jarang ya, lumayan jarang. Yang paling sering itu sebelah kiri ya. Jadi kerusakan seperti ini bisa saja tegangannya salah satunya bagian kiri sedikit drop atau bergetar atau goyang, atau dari bagian pin seperti VGL, VGH, VADD. Nah itu ada yang drop atau short yang di panel, maka ya yang perlu kita lakukan ya adalah bagian pemotongan di sebelah kiri atau kanan ya. Jadi untuk di panel Polytron ini tidak ada tulisan seperti biasa ya. Biasanya di bagian cof baik kanan atau kiri ini tertera semisal CKB B1, CKB B2, CKV TV1, TW2, biasanya seperti itu.
Namun di kali ini di panel Polytron ini hanya tertera ini teman-teman, tulisannya HC2, HC1, LC2 ya, LC1. Jadi salah satu nama-nama yang tertera seperti HC2, HC1, LC tersebut, jadi kita bisa menggunakan multi tester atau avometer untuk menentukan mana jalur ini yang menyatu apabila kita ukur dengan sebuah panel tikon yang akan kita potong teman-teman ya, yang akan kita sunat ya. Nah, jadi pasti ada di bagian ini yang menyatu dengan HC1 HC2 ya. Jadi untuk supaya kita tahu menyatu di bagian pin mana, maka kita harus ukur nanti dengan multitester agar lebih mudah, supaya kita tidak salah teman-teman ya dalam melakukan pemotongan jalur teman-teman. Dan kerusakan seperti ini juga bisa juga disebabkan oleh gamma ya, IC gamma itu yang di bagian atasnya. Kalau IC powernya di bagian tikonnya ini bagus ya, jadi mau tak mau kita harus mencoba untuk memotong jalur. Mudah-mudahan dalam pemotongan jalur kali ini berhasil teman-teman ya. Kita coba saja nanti teman-teman. Jadi seperti biasa dalam melakukan pemotongan, sebelumnya ya harus kita kerik ya, kita bersihkan dengan pisau ya, pisau yang tajam, pisau cutter ya. Dikerik ini bertujuan agar jika tersalah memotong maka memudahkan kita untuk menyambung kembali ya, karena saya tidak bisa juga menjamin 100% pemotongan di pertama ini langsung berhasil. Terkadang masih ada bagian-bagian lagi yang perlu kita potong ya, jadi harus kita klik terlebih dahulu teman-teman ya, seperti di video ini. Kita pastikan jalur-jalur yang terhubung ya, langsung kita klik nantinya ya. Teman-teman bisa perhatikan, maaf ini jika kameranya kurang di zoom, tapi nanti saya akan tunjukkan bagian pin-pin yang akan dipotong, kira-kira begitu teman-teman ya. Dalam pemotongan kali ini kita harus cukup berhati-hati teman-teman ya. Jika kita memotong satu jalur, pastikan jangan sampai terkena jalur yang sebelahnya, kira-kira begitu teman-teman ya. Jadi memang butuh kesabaran. Jika ingin tidak melakukan kesalahan pemotongan, juga harus ada bantuan seperti kaca pembesar agar pandangan kita lebih jelas ya, tidak salah dalam memotong ya. Mudah-mudahan di video ini teman-teman ada yang mendapati kasus yang sama ya, jadi mudah nanti bisa ditiru ya. Ini di bagian yang saya kerik tadi, teman-teman bisa perhatikan ya, itu bagiannya teman-teman ada beberapa pin, sekitar ya anggaplah sekitar 4 ya atau 5, nanti bisa diperjelas lagi. Oke, sekarang kita coba untuk mengukur di bagian pin-pin mana saja yang berkaitan dengan HC2, HC1, LC2, LC1 ya. Jadi kita harus bisa menentukan pin mana yang berhubungan
dengan yang akan dipotong. Makanya kita harus menggunakan tester atau alat bantu lainnya untuk memudahkan memastikan teman-teman. Oke, kita juga bisa gunakan di skala buzzer teman-teman. Mana yang terhubung maka buzzer akan menandakan bunyi bip agar kita mudah menentukan mana yang harus dipotong. Ya, kita coba ukur teman-teman. Ya, kita coba pelan-pelan. C2 kita coba ukur-ukur di mana yang bunyi. Ya, sudah ketemu satu titik LC2. Jika sudah ketemu satu titik LC2 yang awal tadi, maka kita juga berpindah di bagian titik LC satunya juga. Harus kita cari di situ di mana bip yang berbunyi, maka disitulah yang terhubung dengan pin tersebut teman-teman. Ya, dengan pin tersebut. Oke, ini adalah proses pemotongan jalur. Maaf sedikit kameranya agak menjauh, tapi nanti saya akan juga tunjukkan. Ya, kudu ya harus hati-hati dalam pemotongan jalur kali ini, teman-teman. Ini saya juga berhati-hati. Ya, seperti sebelumnya jangan sampai terkena di bagian sebelahnya yang seharusnya tidak terpotong menjadi terpotong, maka menyulitkan kita untuk menyambungnya. Ya, sebenarnya bisa juga disambung kembali, cuman kan menambah pekerjaan teman-teman. Seharusnya pekerjaan kita sebentar ya menjadi lama karena kesalahan dalam memotong. Oke, itu yang di bagian atas. Jadi di bagian atas sama yang bawah itu teman-teman yang saya potong. Harus pelan-pelan. Oke teman-teman, pemotongannya selesai. Teman, sini sebelumnya saya minta maaf, videonya sedikit saya potong karena mendapati durasi yang panjang. Ini teman-teman di bagian kiri yang saya potong tadi itu tidak membuahkan hasil, dan akhirnya saya sambung kembali solderannya, dan kemudian saya berpindah ke sebelah kanan teman-teman ya. Seperti sebelumnya yang saya katakan tadi juga ternyata tidak berhasil dalam pemotongan di sebelah kiri. Ternyata yang ada hasilnya itu sepertinya di bagian pin sebelah kanan. Itu teman-teman bisa perhatikan ya, yang saya kerik lalu saya potong ya, itu banyak teman ya, ada berapa jalur. Oke, setelah melakukan pemotongan jalur di bagian kanan ya, kita lihat bersama-sama teman-teman untuk hasilnya. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri ya, alhamdulillah lumayan sudah tidak bergaris lagi dan warnanya udah mantap, tidak ada perubahan warna lagi ya. Menurut saya ini sudah bagus ya. Jadi di bagian yang sebelah kanan saja yang saya potong ya. Semoga bermanfaat teman-teman. Jangan lupa ya di subscribe di channel ini agar saya lebih giat untuk update lagi video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam, salam kompak selalu buat sahabatku semuanya.